Oke, halo semuanya. Udah lama gak bikin video YouTube. Ya, hari ini aku mau ngomongin tentang nikah kan. Jadi ini konteksnya untuk programmer. Jadi buat teman-teman yang mungkin teman-temanku yang programmer yang pengen nikah, terus yang cowok-cowok nih ya, itu sebenarnya gimana? Berapa dana yang dibutuhkan? Terus kapan kamu memutuskan yakin kamu sebenarnya sudah siap untuk menikah gitu ya. Ini lagi-lagi berdasarkan pengalaman yang aku punya, kemudian berdasarkan juga pengamatan-pengamatan yang udah aku saksikan selama 5-6 tahun terakhir gitu. Jadi aku juga ambil sedikit dari teman-temanku juga yang sudah menikah, jadi programmer sudah menikah gitu. Oke, sekarang aku cerita dulu ya. Dulu aku menikah itu umur 23 tahun. Di umur 23 tahun aku memutuskan untuk menikah dengan istriku, dan ya itu di usia segitu juga aku udah fokus hidupku di dunia ini lah, di dunia programming, jadi seorang programmer gitu. Cuman pada saat itu masih kerja di perusahaan lokal gitu. Nah, kenapa sih kok dulu aku memutuskan menikah muda gitu? Sebenarnya yang pertama memang karena aku ngerasa yakin menjadi seorang programmer itu cukup lah untuk aku menghidupi keluargaku gitu, untuk membangun sebuah keluarga kecilku sendiri gitu. Meskipun kondisinya aku kan nggak punya ijazah gitu, ijazah S1, nggak kuliah. Jadi kalau kayak mau masuk kerja kantoran tuh dulu sepemahaman aku ya harus S1 gitu, harus sarjana. Tapi setelah aku terjun di dunia programming itu enggak, sebenarnya bisa ada jalan lain gitu, salah satunya sebagai seorang programmer untuk bisa mendapatkan penghasilan yang cukup lah untuk menghidupi keluarga kita. Nah, sekarang kita tentu kalau mau menikah itu adalah sebuah keputusan yang sangat nggak gampang untuk diambil ya. Sebuah keputusan yang aku bahkan memikirkan untuk mendapatkan keyakinan, oke nih aku menikah itu selama 2 tahun gitu. Dulu ceritanya aku masih di Jogja, belum kerja sebenarnya, pada saat aku pertama kali mengenal istri itu emang niatnya itu kita nikah yuk gitu, dan dia ya kalau emang serius ya ayo gitu. Tapi 2 tahun kemudian baru kejadian. Jadi termasuk istriku cukup sabar mungkin waktu itu. Cuman dalam 2 tahun itu aku melakukan persiapan ya, kayak misalnya aku ngelihat kalau aku mau menikah aku mau tinggal di mana. Nah, di tempat tinggal itu aku bakal mendapatkan pekerjaan yang susah apa enggak. Terus kira-kira nih kalau aku lagi susah, lagi kesulitan uang, kira-kira ada nggak teman, rekan atau sahabat atau mungkin saudara yang bisa aku utangin gitu ya. Karena mau nggak mau ya awal menikah pasti sangat sulit lah, aku mikirnya gitu. Terus waktu itu baru mungkin berapa bulan di Jogja gitu. Di Jogja aku bersyukur banget itu bisa berkumpul sama teman-teman yang benar-benar suportif gitu. Kemudian benar-benar jiwa-jiwanya tuh jiwa-jiwa orang merantau tuh. Orang merantau tuh emang harus ya lincah gitu loh gitu. Dan aku juga terbantu, dan mereka juga baik-baik gitu, nge-support gitu. Bahkan mungkin ya nih ada satu orang aku kenal, namanya Om Prayit gitu ya. Beliau tinggal di Kalimantan, cuman orang Jawa, ketemu di Jogja gitu. Dulu itu aku mau menikah, jadi semua sudah oke, sudah lamaran, pokoknya udah tinggal hari aja. Tapi aku di Jogja kan, terus gak punya duit gitu. Nah, mau pulang itu
Jadi seminggu lagi nih aku hari H nikah. Tapi hari ini seminggu sebelum hari H itu di dompetku tuh cuma ada uang 2.000. Aku nggak punya duit buat beli tiket pesawat untuk pulang ke Lampung, dari Jogja ke Lampung gitu. Dan ya pada saat itu entah kenapa, ya mungkin sudah jalannya juga, tapi Om Praid ini lagi di Jogja. Terus dia, ya dulu itu kan masih zamannya aku ngoding Android, dia punya aplikasi Android, terus ada error, terus minta dia benerin aku, terus beda ini caranya loh gitu. Terus itu kayak hal yang gampang banget, aku nggak minta bayaran untuk itu. Setelah dia ketemu aku, kemudian benerin aplikasi error, kita ngobrol-ngobrol lah. Terus aku cerita tentang, wah bentar lagi ini mau nikah gitu, tapi gak punya uang untuk beli tiket pulang untuk hari H nih. Waduh, bahaya nih kalau misalkan gagal gitu, sangat memalukan. Terus nggak lama kemudian malamnya, terus alamatmu di mana sih gitu, ini aku beli tiket pesawat gitu. Alamat alamat, oh bukan alamat ya, dimintain data-data untuk keperluan beli tiket gitu. Yang bener dong kata. Iya beneran gitu. Kamu kan mau nikah, ya inilah salah satu hal yang bisa aku berikan untuk bantuin kamu gitu. Wah, masih banget Om Praid gitu. Wah, buat Om Praid sangat berharga banget dulu itu, kayak udah mentok gitu. Cuman ya dulu itu aku mau nikah ya, ada banyak cerita menarik sih sebenarnya. Cuman sebenarnya aku ngerasa kayak nggak siap-siap amat gitu. Dulu aku belum punya pekerjaan ya. Kalau tahu sendiri, kalau kerja di Jogja itu buat teman-teman yang tinggal di Jogja paham lah kayak mana kalau kerja di Jogja itu gajinya seberapa. Ya banyak kurangnya, dan bahkan setelah menikah aku hanya bertahan setahun di Jogja karena nggak kuat bayar kontrakan di Jogja itu mahal banget gitu. Nah, oke, sekarang balik lagi, mau menikah, orang mau menikah tuh ada step-stepnya. Yang pertama, ya harus ada dulu tuh, kalau sebagai ceweknya yang mau dilamar, dan ceweknya pastikan dia suka sama kamu gitu. Kalau nggak suka, gimana gitu. Nah, yang kedua, ini yang biasanya menjadi kendala, kebudayaan. Aku kan keturunan Padang dan Jawa gitu. Ya kebudayaannya tuh sangat beda. Istriku tuh Jawa semua gitu. Nah, ya itu punya kebudayaannya masing-masing gitu. Nah, saat lamaran sendiri, wah itu setiap daerah tuh banyak punya budayanya masing-masing gitu. Jadi teman-teman harus lihat kira-kira mampu nggak ngikutin kebudayaannya, terus kira-kira bisa dinego nggak gitu calon mertuanya. Ini udah deh nggak usah pakai uang ini uang itu gitu kan, hanya ya uang ini itunya yang banyak banget. Terus yang kedua, ya setelah lamaran nanti ya ada resepsi kan. Nah, resepsinya itu biaya lagi kan. Kalau ada pesta pernikahan itu biayanya besar gitu. Tapi again gitu, diskusi lagi sama mertua, bisa nggak dinego gitu. Kalau aku dulu mintanya udah deh nggak usah di resepsi, nggak apa-apa gitu. Maksudnya ini pernikahan kami yang bakal membangun ini dari nol. Memang saat ini aku belum mampu gitu, tapi mertuaku udah, kamu gak usah mikirin masalah itu urusan orang tua gitu. Ya udah gitu, dan ya udah berjalan gitu. Kondisinya yang membuat aku yakin dulu menikah itu sebenarnya aku dulu pernah punya project gitu. Dapat project yang dari kerjaan dari luar negeri, Singapura atau Malaysia, aku lupa gitu, atau Jakarta. Pokoknya dulu sering banget pegang project dari klien-klien luar kota, bukan luar negeri gitu. Nah itu duitnya tuh banyak lah, biasanya satu project bisa 20 juta, 30 juta gitu. Nah 2 bulan, 3 bulan banyak selesai gitu. Cuman memang kalau project jadi kalau project itu dia nggak pasti dapat kita. Terus kalau misalkan dapat yang besar pun pembayarannya nggak bisa langsung cepet gitu. Nah, yang bisa aku sarankan mungkin ya, kalau teman-teman mau nikah itu kalau bisa jangan ngandelin project. Aku sarankan
sekarang kita di Indonesia udah banyak startup yang udah besar, kayak ada Flip, kemudian ada ya Gojek, Tokopedia dan kawan-kawan ya. Untuk masuk ke perusahaan itu tuh udah bisa dibilang terjamin lah secara penghasilannya gitu. Yang teman-teman yang fresh graduate gitu, yang junior pun udah gajinya around 6 juta sampai 8 jutaan, 4 juta 8 jutaan gitu lah. Itu cukup aman ya, karena dulu aku menikah itu gajinya berapa? 2 juta masih gitu. Dan setahun kemudian dia buat bayar kontrakan gitu, dan banyak untuk ini itu ya, sampai beberapa kali ya di akhir bulan itu kita nggak bisa bayar internet, terus beras habis, itu biasalah di awal-awal. Cuman ya karir kita tuh bakal ini ya, aku ngerasa kalau jadi programmer karirnya tuh sangat cemerlang gitu. Karena apa? Demand-nya tuh tinggi gitu. Maksudnya kebutuhan di industri itu tinggi, kemudian supply-nya juga tinggi, dan kita juga harus bersaing, kita harus bisa bisa terlihat lebih menonjol lah gitu. Nah, gimana sih caranya gitu? Nah, dulu aku pas waktu mau nikah itu, aku kan tadinya Android developer ya. Aku memutuskan untuk jadi backend developer, dan kayaknya ini adalah sebuah spesialisasi yang sangat cocok sama aku, dan peluangnya juga terbuka sangat lebar gitu. Terus ya, jadi yang jadi patokan aku sudah nemuin kayak hal yang paling cocok di dunia programming ini, dan aku yakin bisa menghidupi keluarga kecilku nanti gitu. Nah, kalau teman-teman sekarang masih mungkin agak bingung ini mau apa itu harus ditemuin dulu. Temuin sampai yakin bener, ini bisa nih. Menurut aku ngerjain itu gampang, yang dimana untuk sebagian orang itu susah gitu. Nah, itu kelebihannya kita ya. Nah, di situ kelebihannya kita, ya udah, kalau sudah nemu yakin, terus tinggal perbanyak temen gitu, banyak temen-temen, terus nanti itu yang bakal ngebuka kita untuk masuk ke dunia kerja gitu. Atau ya mau berbisnis, kalau yang emang bakatnya di bisnis, ya banyak banget hal yang bisa kita explore, bikin startup kah, atau ya bikin jadi indie hacker yang misalnya bikin produk sendiri, di marketing sendiri, jual sendiri, sama manage sendiri, dan banyak orang yang melakukan itu dan bisa gitu. Kalau ditanya mau nikah modalnya berapa, terus butuh penghasilan berapa, itu sangat berbeda untuk setiap orang. Cuman kalau misalnya aku ambil kira-kira rata-ratanya berapa, seingatku dulu aku menghabiskan sekitar 30 juta. Itu udah dari lamaran, kemudian beliin mahar, terus ya kebutuhan semuanya itu sekitar 30 juta. Terus penghasilannya minimal berapa? Aku bisa bilang kamu tinggal di mana, di kota atau di desa. Kalau misalkan tinggalnya di kota minimal 4 juta, tapi kalau di desa harusnya 2 juta itu sudah cukup. Apalagi sekarang udah enak ya, maksudnya aku pun dulu kerja itu harus di Jakarta, harus di Jogja, di kota-kota besar. Sekarang aku tinggal tuh di Lampung ya, meskipun di sini tetap masih di kota karena butuh akses internet. Kalau di desamu akses internet lancar, harusnya masih bisa. Banyak kok perusahaan Indonesia yang sudah menerapkan budaya remote working, kerjanya dari rumah. Nah, mungkin itu aja ya. Pertanyaannya kita jawab, modalnya butuh berapa? 30 juta. Gaji minimalnya berapa? Minimal penghasilan rutin minimal 2 juta kalau di desa, kalau di kota sekitar 4 juta. Nah, itu setiap kota juga bisa beda, cuman kayaknya itu adalah kayak bisa jadi starting point untuk kalau teman-teman pengen melihat kira-kira aku nih secara finansial udah siap atau belum gitu.
Kalau secara emosional itu emang sangat susah sih ngukurnya. Tapi yang penting kita tetap terus belajar ya, terus belajar aja, terus membaca buku gitu. Banyak-banyaknya baca buku, banyak banget buku-buku yang membahas tentang ya parenting, tentang membangun sebuah keluarga gitu. Lagi-lagi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, itu tergantung dengan individualnya masing-masing. Tapi ya kalau emang sudah ada yang mau diajak menikah dan sudah punya penghasilan, nikah aja gitu. Buktinya ya aku bisa gitu. Teman-teman harusnya lebih bisa karena aksesnya zaman sekarang itu lebih gampang daripada zaman aku dulu. Dulu itu sangat apa ya, terbatas banget gitu. Kalau sekarang harusnya lebih gampang. Jadi lagi-lagi semangat ya, selamat menikah.